Pada awal tahun 2019, di pondok belakang Rumah Sakit Ibu dan Anak Abi, Pak Zul, Pak Falah dan almarhum Dr. Muzakir duduk dan berdiskusi ringan, membahas berbagai hal yang berhubungan dengan rumah sakit. Di sana, lahirlah sebuah pemikiran, sebuah ide untuk mendigitalisasi dokumen-dokumen pasien di rumah sakit. Saat itu, RSCABI menawarkan diri sebagai proyek untuk ide ini. Di awal operasional ABI, kita nggak merasakan kalau ternyata nanti ke depannya akan ada sesuatu. Benar, pada bulan pertama baru kelihatan kalau kertas terus menumpuk, dan itu didominasi oleh dokumen rekam medik. 1 bulan pertama kita butuh hampir 2 meter square untuk menampung semua dokumen rekam medik. Kita khawatir ini bulan depan akan nambah seiring dengan bertambahnya pasien, dan itu akan terus bertambah. Kebayangkan kalau harus nyiapin tempat hanya untuk ngumpulin kertas, untuk menyimpan kertas. Sementara di sisi yang lain, perkembangan teknologi itu terus terjadi. Dunia perbankan misalkan, mereka sudah nggak pakai lagi kertas sebagian besar. Semua transaksi sudah dilakukan secara elektronik. Televisi sekarang, televisi kan orang udah jarang nonton sekarang. Semua televisi sekarang ada di kantongnya orang-orang. Demikian juga dengan teknologi dokumentasi. Nah, pertanyaannya yang kemudian timbul, kenapa tidak teknologi itu kita terapkan di rumah sakit kita dengan menghilangkan semua kertas-kertas yang kita khawatirkan akan terus menumpuk dari waktu ke waktu. Yaitu masuk ke era digital, lahirlah dokumen digital. Kalau itu bisa kita wujudkan, kita yakin bahwa space atau tempat untuk menyimpan dokumen akan bisa dihapus, bisa ditiadakan. Kemudian kertas-kertas itu akan sangat bisa kita hemat, di samping efisiensi waktu dan juga efisiensi biaya. Nah, untuk itu maka diperlukan sebuah aplikasi, itu solusinya. Berangkat dari pemikiran di atas, Rumah Sakit Ibu dan Anak Abi mencoba menyampaikan gagasan dokumen digital rumah sakit tersebut kepada pihak BPJS. Karena Rumah Sakit Ibu dan Anak Abi tentu saja tidak bisa bergerak sendiri untuk melakukan proyek ini. Begitu banyak dokumen harus diperiksa dalam memverifikasi klaim rumah sakit, sehingga mempengaruhi kecepatan pembayaran jaminan kesehatan yang diajukan. Apalagi di masa sekarang ini, verifikasi ganda yang harus dilakukan secara digital oleh pihak kesehatan, dengan harapan rumah sakit sebagai mitra dapat menyediakan dokumen klaim dengan bentuk elektronik. Namun, fakta saat ini, berkas para pasien dan klaim masih berbentuk kertas yang tidak dapat kita pungkiri setiap bulannya akan menumpuk di ruang medical record rumah sakit, bahkan di gudang rumah sakit setiap tahunnya. Dan juga biaya yang dikeluarkan rumah sakit tidak sedikit untuk penyediaan ketika. Adapun hambatan juga didapatkan dalam proses pengajuan klaim sampai verifikasi, karena setelah dicatat manual harus dikonversi dalam bentuk file elektronik agar bisa ditindaklanjuti untuk proses verifikasi digital oleh BPJS Kesehatan. Maka oleh karena itu, alangkah baiknya jika proses pencatatan atau perekaman dokumen oleh rumah sakit dilakukan secara elektronik atau paperless dan bisa diakses kapan saja, sehingga proses verifikasi dapat lebih ringkas, cepat, dan tepat. Proses verifikasi klaim penjaminan biaya pelayanan kesehatan dalam program CKNKIS tentunya membutuhkan banyak effort, karena data yang dibutuhkan adalah data detail, kompleks, serta jumlahnya sangat banyak. Di antaranya seperti ruang penyimpanan yang cukup besar dalam menyimpan berkas resume medis dan bukti pelayanan lainnya,
banyaknya waktu dan tenaga dalam proses dan distribusi klaim, serta sulitnya mengakses rekod-rekod terdahulu bila diperlukan verifikasi ulang. Untuk itu, BPJS Kesehatan sangat mendukung dan mengapresiasi para mitra pemberi pelayanan kesehatan yang memenuhi standar elektronik klaim dan membuka peluang sampai kepada inovasi yang lebih lagi sehingga mampu menciptakan sebuah sistem yang lebih mudah, efektif, efisien, dan mengatasi kekurangan kelemahan sistem saat ini. Diharapkan dampaknya akan mempercepat proses verifikasi berkas klaim tentunya, serta verifikasi klaim yang berkualitas. Semenjak awal berdiri, Rumah Sakit Ibu dan Anak ABI sudah menggandeng Pharmagitech, sebuah perusahaan pengembang sistem informasi manajemen rumah sakit atau dikenal dengan SIM-RS yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta untuk menjadi mitra dalam tersedianya SIM-RS di Rumah Sakit Ibu dan Anak ABI. Setelah ide ini disampaikan kepada BPJS, Rumah Sakit Ibu dan Anak ABI akhirnya mencoba menghubungi Pharmagitech, berdiskusi, bertukar pikiran, sampai akhirnya sama-sama setuju untuk merealisasikan proyek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABI adalah salah satu mitra strategis Pharmagitech yang berada di Aceh. Hubungan antara ABI dan Pharmagitech selama ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik bagi ABI dan Pharmagitech maupun bagi pengembangan masing-masing. Gagasan ABI akan e-rekamedic yang manual, tetapi dalam implementasinya adalah elektronik, dipicu oleh ketidakefisienan atau pemborosan di bidang SDM, tempat, waktu, kertas, dan lain-lain. Hal tersebut disampaikan pada saat kami bertemu bertiga dengan Dr. Muzakir Husaini almarhum. Semoga beliau husnul khotimah. Beliau menyampaikan keinginannya untuk memajukan BPJS dengan mengubah penagihan RS ke BPJS yang tadinya manual dengan elektronik, sehingga dapat mengefisienkan pekerjaan baik di RS maupun di BPJS, karena proses verifikasi ada di satu aplikasi. Kedua ide tersebut menjadi pelatuk bagi transformasi besar-besaran di dunia kesehatan, khususnya dalam e-rekamedic dan e-penagihan. Kami Pharmagitech sebagai pengembang SIM-RS menyambut baik ide beliau berdua, dan kami mengeksekusinya menjadi sebuah aplikasi yang terdiri dari fitur unggulan e-rekamedic dan e-penagihan BPJS. Kami selalu terbuka pada ide-ide baru dari mitra maupun calon mitra yang ingin membuat inovasi teknologi, khususnya terkait dengan pengembangan lebih lanjut. Ide ini tentunya disambut dengan baik oleh semua tenaga kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak ABI. Efisiensi waktu dan efektivitas kerja dapat menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Kami juga merasakan hal yang sama dan punya masukan yang sama. Ada beberapa kendala dalam pelayanan pasien yang kami alami selama ini. Seperti saat kami butuh cepat data pasien saat kunjungan sebelumnya, dan kami kesulitan karena harus menunggu petugas rekamedic mencari di suatu ruangan yang penuh dengan catatan pasien lainnya, atau karena data pasien masih dalam proses pengklaiman. Tentu saja ini membuang waktu kami dan tidak praktis. Contoh lain, ketika misalnya saya melakukan visitasi pasien di ruangan, saya hanya butuh membawa satu perangkat tablet aplikasi eDok, dan saya bisa mendapatkan data yang saya butuhkan, seperti hasil laboratorium, EKG, dan lain-lainnya. Dan planning terapi selanjutnya bisa langsung saya catat di aplikasi eDok ini.
Terjadi banyak perdebatan dalam penentuan nama yang cocok untuk proyek ini. Ada beberapa nama yang muncul seperti Joldok, Acidok, dan Kodok. Namun setelah kita lakukan pembahasan lebih lanjut, kami berpendapat bahwa ketiga nama tersebut memang tidak memiliki nilai jual yang strategis. Sehingga kami harus berpikir ulang untuk menemukan nama yang baru dan cocok untuk proyek ini. Diskusi untuk sebuah nama ini berkali-kali kami lakukan. Pada akhirnya, ide digitalisasi dokumen ini pun resmi lahir dengan nama eDoc. Sebuah dokumen elektronik yang menggabungkan aplikasi e-rekam medik dan e-penagihan yang lahir dengan harapan dapat membawa perubahan di industri perumasakitan. Ini semua sebuah keresahan, dan dari situ semuanya berangkat. Keresahan sehingga menimbulkan sebuah inovasi. Penasaran kan? Pharmakitek sangat bangga dan berterima kasih dapat bekerja sama dengan ABI dalam proyek ini. Kami berharap RS lain dapat bergabung untuk bersama-sama memajukan layanan kesehatan yang lebih baik melalui teknologi. eDoc adalah sebuah inovasi yang sangat membantu kami dalam pelayanan sehingga waktu kami lebih efisien dan praktis. Kami sangat gembira dan mendukung program ini. Sukses selalu buat RSI ABI, semoga tambah maju dan berkah. Rentetan tahap demi tahap pembuatan dan sosialisasi eDoc kami rangkumkan dalam deretan foto-foto berikut ini. Tulis ya, kalau yang muda-muda enteng lah kan. Nah, kalau bisa saya sambil dia duduk-duduk sama istrinya, dia bisa tahu di pasiennya apa, dia ketik situ udah segini. Nah ini belum ada, dan itu ternyata saya coba ngomong ke Jakarta kemarin diakui. Tapi siapa yang membuat ya silakan, kamu bisa bawa klaim pertama juga Joko nggak bisa dia, ternyata sekarang dia udah bisa mampu. Kalau konfirmasi itu cuma di antar buku, termasuk saya kita yang muda-muda, tapi kalau saya nanya itu nanti saya pastikan Pak, tapi saya udah tanya itu di monitor namanya aja sudah digitalisasi, jadi kan nggak ada lagi itu sulit. Jadi tadi gimana? Bisa yang tanda gambar tangan ini gitu. Iya, saya mau digeser. Iya, pensil lagi. Pakai pendulasi ya? Betul-betul ya? Iya, kok bisa? Gimana? Ini bisa pindah ke ketik. Cantik dong tulisannya. Iya, bagus. Sama kayak di kertas ya. Biasa aja. Di kertas kacau, di kertas kacau. Gimana Ibu Kami? Saya? Bisa. Udah tuh Bu, mantap. Ini kurang panjang. Kurang panjang ya? Terus. Udah ditarik bas juga.
sambil dia duduk-duduk sama istrinya, dia bisa tahu di pasiennya apa, dia ketik di situ, udah segini. Nah ini namanya aja sudah digitalisasi, jadi kan nggak ada lagi sulit. Selamat jalan Dokter Aci. Inilah kenangan kami bersamamu. Banyak perbincangan yang kita lakukan setiap harinya. Dari hal-hal yang ringan sampai ide-ide besar yang kita rencanakan. Dengan tujuan menjadikan fasilitas kesehatan menjadi tempat yang aman dan nyaman. Waktu berlalu begitu cepat, sehingga ide-ide besar itu belum sempat terwujud seluruhnya. Kami hanya bisa bilang terima kasih untuk pernah menjadi teman, sahabat, dan pembimbing kami. Aplikasi eDok ini kami dedikasikan kepada almarhum Dr. Muzakir Husaini, Kepala Bidang PMR BPJS Kesehatan, Kantor Cabang Lok Semawe, sebagai pencetus ide digitalisasi dokumen rumah sakit.